Karena how to kita membangun hidup, dengan apa kita membangun hidup di atas dasar Yesus Kristus itu penting. Jadi ayat ini mau bilang bahwa kita perlu fundamental yang kuat di atas dasar Yesus Kristus. So judul sharing saya hari ini, saya kasih judul The Fundamentals of Life. Amen. Nah, saya make it simple supaya semua bisa ingat. Ada 3 hal fundamental dan saya sebut ini 3T. Coba bilang sama-sama 3T. Are you ready? Yes. Nah, 3T ini yang Yesus tinggalkan kepada kita setiap orang percaya. Dan bagaimana orang percaya membangun hidupnya. Dia jadi dasar, tetapi 3 hal ini akan menjadi hal yang akan kita bangun di atas dasar Yesus Kristus. Hal basic, fundamental yang kita akan bangun sama-sama. Yang pertama, the Word of God. Coba katakan sama-sama, the Word of God. Boleh kita baca sama-sama Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama, oke? 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya mau bilang Alkitab ini firman Allah yang tertulis, betul? Saya gak tahu, mungkin Bapak Ibu udah gak ada ini kayaknya di rumah ya. Ayo ngaku. Saya sengaja hari ini bawa ini. Karena kita tahu Alkitab ini firman Allah yang tertulis. Tetapi kita harus tahu juga Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Ini tertulis tetapi Yesus jadi firman yang hidup. Nah, waktu kita tahu Yesus itu firman sendiri, kita perlu merenungkan dan membaca, mempelajari sehingga Yesus jadi hidup di hidup kita. Yesus firman, Yesus adalah firman yang hidup. Bagaimana kita bisa hidup di atas dasar Yesus Kristus? Kita perlu mempelajari, kita perlu memperkatakan, jadi Yesus ada di hidup kita, katakan amin. Ini bukan sekedar kata-kata Bapak Ibu Saudara. Ini punya kuasa. Coba katakan kiri kanannya, Alkitab punya kuasa. Firman Allah punya kuasa. Kalau kita gak pernah menyadari itu, kita gak akan tahu bagaimana kuasa itu berlaku di atas hidup kita, katakan amin. Nah, ini hal yang menarik. Kalau Bapak Ibu baca di Injil dari Matius sampai Yohanes. Nah, murid-murid itu kan selalu mengikuti Yesus, ya kan? Jadi waktu Yesus menyembuhkan orang, Yesus bikin mujizat, Yesus mengusir setan, itu mereka lihat, betul ya? Tapi ada hal yang menarik bahwa Yesus itu berdoa, mereka lihat. Dan Yesus itu mengajarkan doa. Jadi kalau kita bilang bahwa firman Tuhan itu perlu dilihat dan dirasakan, kayaknya kita perlu ada di dalam hal itu, katakan amin. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala firman Tuhan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mempelajari kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini paling paling membuat kita sangat-sangat dikuatkan dengan firman Tuhan ini, benar gak sih? Waktu kita lagi lemah, dia mengajar. Waktu kita lagi down banget, dia menyatakan kesalahan bahwa ayo come on, kamu harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tapi iblis selalu memakai apapun caranya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan setiap firman dalam hidup kita.
Kalau kita lihat waktu Yesus ada di padang gurun, dia 3 kali dicobai, benar ya? Ada yang ingat ya? Yang sekolah minggu mungkin ingat ya. 3 kali dicobai. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara lihat, dia itu iblis selalu mencobai dengan menuduh dan membuat keraguan, betul ya? Nah, kita lihat di Matius 4 ayat 34 bilang begini. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Itu 3 kali ada kata ada tertulis. Artinya Yesus itu waktu dicobai, dia selalu menggunakan firman Tuhan. Waktu Bapak Ibu lagi dalam pencobaan, lagi dalam hal yang sangat-sangat terendah dalam hidupku, apa yang kau pakai? Apa yang kau gunakan dalam hidupmu? Tapi Yesus ngajarin kita bahwa iblis itu selalu menuduh dan membuat kita ragu. Betul? Kita udah tahu firman, tahu. Tapi iblis itu cuma bilang, masa. Kata-kata masa itu membuat kita ragu gak sih? Masa sih Tuhan mengasihi kamu? Masa sih Tuhan memberkati kamu? Itu yang Yesus alami juga. Jadi saya mau bilang, waktu engkau mengalami pencobaan, waktu engkau sedang mengalami itu hanya tipu muslihat iblis. Katakan kiri kanannya, hanya tipu muslihat. Amen. Saya nggak tahu situasi Bapak Ibu lagi apa. Tapi saya mau kasih satu testimoni yang saya alami. Ada beberapa mungkin anak rohani dan beberapa leaders pernah dengar. Tapi tahun 2014 waktu saya menikah, saya itu di layoff dari pekerjaan. Saya ditambang karena harga batu bara di tahun itu lagi turun drastis banget. Parah banget pokoknya. Nah, itu masa-masa terendah di keluarga kami dan iblis itu datang nuduh. Dia bilang gini, dia buat ragu. Kamu itu orang gagal, gak bisa apa-apa, udah gak kerja. Lihat, susah cari kerjaan waktu itu. Karena saya mencari pekerjaan lagi, geologis itu hampir 8 bulan Bapak Ibu Saudara. Itu waktu yang lama, bener gak sih? Waktu yang lama, istri saya sedang hamil dan itu situasi baru awal pernikahan. Jadi itu membuat ini percaya Tuhan atau enggak, percaya firman Tuhan atau enggak. Tapi firman Tuhan hari itu remind beberapa hal dalam hidup saya. Yudi, kamu itu anak kerajaan. Tuhan punya rencana buat hidupmu. Dan itu firman yang mengiang-iang. Dalam 8 bulan itu saya didorong, istri saya kasih semangat. Ya udah, kalau kayaknya saya udah apply kayaknya lebih dari 2000 pekerjaan. Gak dapat saudara, 8 bulan. Tapi hari itu saya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Saya Uber, waktu itu masih Uber ada sih zaman itu. Terus saya bikin laundry, saya kerjain. Biarpun gak seberapa dibandingkan gaji istri saya. Tapi saya bilang, Tuhan, saya mau terus melakukan dan saya mau percaya firman-Mu. Puji Tuhan, setelah anak saya pertama lahir, Jose, bulan berikutnya saya dapat pekerjaan sebagai manajer operasional di tambang di daerah Sulawesi. Dan saya bilang, wow, karena saya mau percaya sama firman Tuhan, katakan amin. So mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan bahwa dalam mempercayai firman Tuhan gak pernah gagal saudara. Gak pernah gagal rencana Tuhan dalam hidup. Iblis bekerja dengan penuduhan dan keraguan. Perhatikan ini saudara. Keraguan memimpin kita kepada ketidakpercayaan. Coba renungkan. Keraguan memimpin kita kepada ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan memimpin kita kepada ketidaktaatan. Waktu engkau ragu, itu adalah celah untuk membuat kamu tidak percaya dengan apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup. Dan ini tipu muslihat iblis. Katakan amin. Jadi waktu engkau sedang ragu, cepat-cepatlah kembali kepada firman Tuhan, katakan amin. Karena ini adalah celah iblis buat kita gak taat sama Tuhan. Dimulai dengan keraguan, makanya posisi kita itu jangan pasif. Waktu kamu lagi ragu, jangan pasif saudara.
jangan terjebak karena waktu kita pasif, kita sedang mempertimbangkan apa yang iblis katakan. Betul? Ya, kita udah galau, istilahnya galau lah ya guys. Gitu ya Bapak Ibu. Galau, oh iya benar ya, oh iya ya, iya ya. Itu sedang membuat kita pasif dan bilang yes sama apa yang iblis katakan. Saudara, firman tadi di ayat 4, Matius 4 ayat 4. Yesus itu gak pasif. Makanya dia bilang apa? Ada tertulis. Betul ya? Ada tertulis. Artinya Yesus menggunakan firman Tuhan karena dia mempercayai Tuhan 100%. Gak ada keraguan. Benar? Yes? Nah, hal simple yang dapat kita lakukan. Nih, saya kasih practical things, saudara. Ibrani 4 ayat 12 NIV version bilang gini. For the word of God is alive and active. Firman Tuhan itu hidup dan aktif. Jadi kalau gak saudara gunakan firman Tuhan, saudara sedang membawa keraguan dalam hidupmu akan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang ini, mari kita hidupi firman Tuhan dan aktif dalam firman Tuhan. Ini adalah hal yang bisa kita lakukan. Mari menghidupi firman dan aktif dengan firman Tuhan. Saya bagikan ini hal simpel saudara, yang mungkin saudara udah dengar. Tapi hari ini, waktu saudara mempraktekkan secara hidup dan aktif, saya percaya firman itu berkuasa, katakan amin. Karena jangan terlalu banyak dengar, mari kita banyak melakukan, katakan amin. Saya gak tahu firman ini lagi bicara tentang situasi apa dalam hidup. Situasi finansial kah? Pekerjaan kah? Keluarga? Bisnis kah? Pelayanan? Mari hidupi ini. Jadikan firman Tuhan fundamental hidup kita semua. Dan saya yakin waktu kita melakukan firman Tuhan secara hidup dan aktif, ada kuasa yang menyertai untuk hidup Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Itu T yang pertama, the word of God. Kita lanjut ke T yang kedua, apa yang Yesus tinggalkan buat kita sebagai orang percaya dalam membangun hidup sebagai basic fundamental, yaitu the Holy Spirit. Katakan the Holy Spirit. Boleh kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini peristiwa Pentakosta yang mana Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus seperti yang dia janjikan. Betul ya? Sebelum Yesus naik ke sorga, dia menjanjikan bahwa Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus itu penolong. Penolong, nah ini biasa di BPN waktu tanya pasangan yang mau menikah. Menurut kalian penolong itu lebih kuat daripada orang yang ditolong atau gimana? Biasanya pertanyaan ini ya, siapa yang udah pernah ikut BPN ya, pasti ditanyakan. Penolong itu pasti lebih kuat, benar gak sih? Daripada yang ditolong, benar ya? Kalau dia lebih lemah gak mungkin nolong dong, gak ada kekuatannya. Betul? Jadi Roh Kudus itu penolong. Jadi pasti waktu kita lemah, Roh Kudus yang menolong, katakan amin. Waktu kita lagi dalam situasi yang gak bisa kita, udah mau give up aja, Roh Kudus itu penolong. Betul ya? Nah, tapi saya mau bilang, Roh Kudus itu pribadi. Karena dia bilang apa? Seorang. Jadi dia sesuatu pribadi atau benda? Pribadi. Nah,
Dan yang paling menarik dia bilang apa? Supaya ia menyertai kamu apa? Selama-lamanya. Nah, ini ayat yang menarik. 2 Korintus, saya minta Pastor Ricky boleh ke depan sebentar. 2 Korintus 1 ayat 4, Message version. He comes alongside when we go through hard times. Nah, Pastor Ricky sebentar ke depan. Roh Kudus, kita sepakat ya. Roh Kudus itu penolong, betul ya? Roh Kudus itu penolong. Dia itu pribadi, betul ya? Kalau pribadi itu bisa aja ngobrol nggak? Bisa ya? Betul ya? Bisa ya? Jadi jangan kayak Roh Kudus itu benda asing di mana yang cuma hanya menyertai kita. Betul gak sih? Enggak. Dia itu pribadi, dia itu jadi penolong. Yang menarik di sini bilang apa? He comes alongside. Jadi Roh Kudus itu bukan di depan kita. Bukan di belakang kita. Tapi alongside. Artinya apa? Dia ada di samping kita, katakan amin. Coba bilang kiri kanannya, Roh Kudus di samping kamu. Roh Kudus di samping kamu. Saya nggak tahu apakah saudara menyadari atau enggak. Cuma firman ini saya mau bilang, Roh Kudus itu pribadi penolong di samping kamu. Amen. Jadi di samping artinya sangat dekat gak? Seharusnya Roh Kudus itu jadi pribadi sahabat kamu dimanapun kamu berada. Di samping, bukan di depan atau di belakang. Dia menyertai kamu, apa tadi bilang? Sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara sadari gak Roh Kudus itu ada di samping kamu? Amen. Hari ini firman ini remind buat kita semua bahwa Roh Kudus itu penolong, Roh Kudus itu pribadi yang bisa kamu ajak ngobrol, dan dia ada di samping, dia ada di dalam hidupmu, very close, sangat dekat. Amen. Thank you Pastor Ricky. Yes. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan. Kenapa? Karena kita harus sadari, jadi Roh Kudus itu bukan benda yang jauh, enggak. Dia itu udah dicurahkan khusus buat kita, ada di samping kita dan bersama-sama kita selama-lamanya. Jadi in the hard time sekalipun, udah nggak tahu mau lakuin apa, udah nggak tahu mau doa apa, Roma 8 ayat 26 sampai 27 bilang gini. Demikian juga Roh membantu kita apa? Dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa kepada kita, untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bahkan saudara sudah gak bisa apa-apa lagi, gak bisa doa lagi, bilang aja Roh Kudus come. Udah gak bisa mikir apa lagi, bilang Roh Kudus I need you. Karena dia yang membantu kita dalam setiap kelemahanmu. Harus disadari saudara, harus disadari bahwa Roh Kudus ada di samping saudara. Wow. Bahkan kita harus tahu bahwa dia itu bukan sekali-kali. Dia itu setiap saat saudara. Gak cuma waktu kamu lagi lemah, dia ada. No, waktu kamu senang, dia ada. Kalau saudara gak sadari itu tentang Roh Kudus, kamu kayak orang yang jauh sama Roh Kudus. Padahal apa? Alongside. Di samping kamu. Bersama-sama dengan kita. Ada hal yang menarik saudara. Saya waktu SOT, saya bolak-balik Singapura, Malaysia. Saya bantu satu gereja, ada fotonya. Jadi saya dibantu satu gereja di Johor. Nah tiap malam, setiap minggu, hari Jumat malam itu saya selesai share group, saya pergi ke Malaysia, ke Johor. Jadi naik bis langsung ke perbatasan. Nah Jumat itu trafficnya luar biasa, traffic. Terus belum antrian imigrasi. Wah itu melelahkan banget. Itu hari itu pas ada doa semalaman di situ. Waduh dahsyat kan. Dari malam sampai pagi doa kan. Wow, kalau saudara yang kenal saya itu kalau capek pasti kelihatan. Waktu kemarin Yendi ulang tahun ya. Itu orang udah lihat, wah Kayudi udah ngantuk banget, udah capek banget. Saya begitu memang saudara. Muka saya tuh memang gak bisa dikontrol kalau udah capek.
Jadi saya tuh morning person. Jadi kalau malam itu jam 10 udah, wah mata udah gak bisa apa-apa. Cuma memang bisa sih, cuma kelihatannya matanya udah gak bisa apa-apa. Nah pas datang ke Johor, wah semua udah lihat. Kak, muka kamu capek banget Kak? Iya. Aduh parah banget, iya hari Jumat, belum pelayanan, belum cell group, belum, udah datang. Terus tadi ya, traffic luar biasa, busnya udah parah lah. Situ belum imigrasi itu ya saudara, imigrasi di Johor itu kayak orang masuk pindah dari apa ke apa gitu, udah biasa gitu. Tapi ya karena panjang queue-nya, capek banget. Nah hari itu udah sampai ke gerejanya, saya muka udah nggak berbentuk. Saya bilang Tuhan, saya mau kekuatan karena ini mau doa semalaman dari malam sampai pagi nih. Wah ini gawat nih, kalau doa ngantuk kan nggak mungkin ya, bikin malu gitu kan. Akhirnya hari itu saudara, saya bilang Roh Kudus gini, saya berbahasa roh, saya bilang kasih kekuatan. Saya berbahasa roh tuh hampir 20 menit waktu belum mulai, lagi siapin makan, mereka siapin makan dan sebagainya. Saya berbahasa roh, saya bilang Tuhan kasih kekuatan Tuhan. Karena doa semalaman saya waktu di kuliah tuh biasa tuh dulu. Jadi saya tahu itu pasti luar biasa ngantuk, belum bisa pasti tidur gitu ya, tiba-tiba kepala udah kayak apa gitu kan. Nah hari itu 20 menit saya ambil waktu, saya berbahasa roh. Dan saudara tahu, amazingly, dari malam sampai pagi itu saya nggak ngantuk sama sekali. Padahal udah capeknya minta ampun, saya muka udah merah, mata udah merah. Tapi karena Roh Kudus membantu saya untuk memberikan kekuatan yang baru. Saya minta, kasih kekuatan yang baru, kasih kekuatan yang baru. Dan hari itu powerful banget, bukan saya, tetapi Roh Kudus memberikan kekuatan buat saya bisa. Bahkan bukannya sekedar berdoa ikutin itu, enggak, powerful, doain mereka. Bahkan dengan pelayanan ini banyak orang yang kita baptis. Waktu selang saya berapa bulan di sana, itu kita baptis orang banyak, mungkin lebih dari 30 orang. Dengan pelayanan yang kita lakukan, saya lakukan bolak-balik Singapura, Johor, tetapi kemuliaan buat Tuhan, katakan amin. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan, amin. Saya mau remind tadi, Roh Kudus itu apa? Penolong. Roh Kudus itu pribadi, alongside, berjalan bersama-sama dekat dengan hidup kita. So, mari jadikan Roh Kudus sebagai fundamental hidup kita. Amen. So, jika hari ini Bapak Ibu Saudara sadar bahwa Roh Kudus itu penting, mari jadikan dia sebagai fundamental hidup. Amen. Itu T yang kedua. Roh Kudus, the Holy Spirit. Yang terakhir, T yang ketiga. Hal yang Yesus tinggalkan untuk setiap kita orang percaya membangun hidup, yaitu the prayer. Kenapa? Markus 1 ayat 35 bilang gini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, pertanyaannya, kapan Yesus berdoa? Yesus itu berdoa setiap saat. Ini sebenarnya listnya masih dikit. Saya mau bikin panjang, kayaknya gak usah deh, kayaknya saudara bisa tahu lah Yesus berdoa kapan aja. Tapi waktu Yesus lagi dibaptis pun dia berdoa. Ya, waktu pagi-pagi hari sebelum mereka ke Danau Galilea, dia berdoa. Waktu dia memberikan makan ke 4.000 orang, Yesus berdoa. Ya, waktu dia berjalan di atas air untuk samperin Petrus, dia berdoa. Untuk anak-anak yang datang sama dia, dia berdoa di Taman Getsemani sebelum dia diserahkan, ya, dia mengalami hal yang luar biasa, dia berdoa. Bahkan dia membangkitkan Lazarus pun Yesus berdoa. Nah, tadi kalau saudara sadar, saya agak ngeleng tadi sedikit. Yesus itu mengajarkan doa, hanya doa yang Yesus ajarkan. Mujizat yang pernah Yesus ajarkan. Mengusir setan gak perlu Yesus ajarkan. Coba nanti Bapak Ibu Saudara baca ya. Hanya doa yang Yesus ajarkan. Benar ya? Doa Bapa kami. Jadi buat Yesus itu berdoa itu penting. Katakan penting buat kiri kanannya. Berdoa itu penting. Ya. Jadi waktu Yesus berdoa, dia sedang mau bilang kepada murid-murid bahwa itu gaya hidup, bukan event. So, kalau saya mau invite semua, waktu kita Powerhouse tiap bulan, itu bukan event.
tetapi itu gaya hidup yang kita mau bangun di sisi Jakarta. So, waktu saudara tahu, oke, ada tiap bulan, di awal bulan kita mau berdoa. Mari datang, bukan sebagai event. Karena kita udah bikin satu format yang berbeda, supaya kita menikmati Tuhan, menikmati kita berdoa sama-sama. Berbeda waktu engkau sendiri dengan engkau berdoa korporat. That's powerful waktu kita berdoa korporat bersama-sama. Nah, ini kata-kata yang menarik begini. I live in the world, but I'm not of the world. Kita hidup di dunia ini, tapi kita bukan bagian dari dunia ini, katakan amin. Kenapa? Kita harus memisahkan hidup kita dengan dunia dengan berdoa. Karena dunia ini pasti membuat kita diambil apa yang kita punya penting, betul ya? Dunia ini pasti begitu. Kerjaan saudara emang saudara gak diambil the bestnya. Benar gak sih? Bagian the best saudara diambil sama pekerjaan, usaha, bisnis, apapun itu. Masa kita gak bisa ambil lagi the best dari Tuhan waktu kita berdoa? Mungkin kita udah diambil, udah habis, aduh Tuhan udah habis sih, dry. Waktu engkau berdoa, engkau sedang di-recharge. Ya, prayer was a part of the way that Jesus lived. Jadi waktu kita hidup, kita harus tahu doa itu bagian dari hidup kita, katakan amin. Kenapa Yesus ajarkan doa Bapa kami? Karena Yesus tahu kita harus berdoa jadi gaya hidup, katakan amin. Saya akan gak jelasin lagi tentang doa Bapa kami, tapi doa Bapa kami itu punya makna yang dalam, saudara. Mungkin next. Tetapi kalau saudara baca, kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan, Tuhan itu sedang membawa kita untuk berdoa dengan setiap situasi dalam hidup. Makanya dia mengajarkan doa yang buat kita itu doa yang sempurna. Karena mencakup setiap hidup kita. Ayat ini saudara. Filipi 4 ayat 6-7. Ini bagus banget. Don't fret or worry. Instead of worrying, pray. Let petition and praise shape your worries into prayers. Letting God know your concern. Before you know it, a sense of God's wholeness, everything come together for good. Will come and settle you down. It's wonderful what happened when Christ displays your worry at the center of your life. Wow! Daripada khawatir, mari berdoa saudara. Khawatir itu pasti mulut, pikiran semua pasti kemana-mana ya. Tapi hari ini firman ini bilang, mari berdoa, gak usah khawatir, katakan amin. Di sini bilang, let petition and praise. Jadi mari, bukan worry, bukan kata-kata begini, begitu. Nah, ganti petition itu artinya sesuatu yang kamu bilang sama Tuhan. Tuhan aku begini, Tuhan aku begini Tuhan. Dan praise, pujian itu digantikan dengan khawatirmu. Karena apa? Dia itu tahu bahwa apapun yang kamu ucapkan tadi Tuhan udah tahu sebenarnya. Ya, and wonderful when Christ, waktu Yesus menggantikan apapun itu menjadi center dari hidup kita. Jadi, waktu kita punya jalur, kayaknya udah mencong sana, mencong sini. Waktu berdoa itu kita sedang replace Yesus jadi pusat dari hidup kita, katakan amin. Waktu engkau berdoa, engkau sedang membuat Yesus menjadi yang utama di hidupmu. Jadi center of your life. Itulah berdoa. Jadi saya mau bilang lagi, doa itu bukan event. Coba katakan kiri kanannya, doa bukan event. Tapi doa itu gaya hidup yang Yesus berikan buat kita, katakan amin. Puji Tuhan, 2 minggu lalu kita prayer weeks di Korea, di Seoul. Nah, yang saya mau amazing begini saudara. Waktu saya SOT, saya kagum dengan City Harvest di Singapura. Mereka itu mega church saudara. Sekarang ya, saya kemarin baru ngobrol sama beberapa pastor, mereka sekarang dengan 30.000 jemaat di Singapura. Ya. Tapi yang menarik, karena saya itu bukan hanya sekedar sekolah, tetapi saya melayani di belakang, di panggung, dimanapun lah. Saya belajar semua hal. Yang menarik saudara, setiap jemaat pastor mau di depan panggung, di belakang layar, setiap orang yang melayani di home cell atau cell group mereka,
Itu mereka itu selalu spiritual. Mau jemaat, staff, pastor, mereka itu melakukan 3 hal ini. Bahkan saya waktu itu di security sama di event di IO, saya belajar sebelum kita melayani, kita itu ada devotion. Mau di security, mau di IO, kita ada devotion 5 menit sebelum kita melayani. Kemudian kita berdoa berbahasa roh sebelum kita sama-sama melayani. Jadi itu gaya hidup. Jadi bukan sesuatu yang hanya ya tadi saya bilangnya event ya atau karena melayani. No. Itu di cell group juga seperti itu. Waktu saya lagi di habis ibadah, bisa 1 orang saya nggak kenal, dia datang, boleh saya berdoa buat kamu. Jadi udah kayak gaya hidup. Menariknya, waktu di Korea, ternyata Pastor Kong Hee belajar tentang doa dari Yoido Full Gospel yang ada di Korea. Ternyata belasan tahun yang lalu Pastor Kong kesana kayaknya udah beberapa kali. Dia membawa api yang sama ke City Harvest. That's why waktu kesana buat itu kita ada, saya Pastor Nala, istri saya Kak Evi, itu kita bergabung dengan City Harvest, ada 400 orang dari City Harvest yang datang ke sana. Tahun depan 1.000 orang. Kenapa? Buat mereka penting. Dan seperti menyamakan DNA mereka dengan Yoido Full Gospel. Oh iya, by the way, kalau ada yang nggak tahu, nanti searching aja. Yoido itu salah satu gereja terbesar di dunia. Informasi kemarin, ada 800.000 jemaat yang ada di Yoido Full Gospel. Powerful nggak saudara? Tapi saudara harus tahu bahwa mereka punya fundamental yang terus dilakukan. Mereka besar gitu karena ada pengorbanan, ada disiplin yang mereka kerjakan saudara. Itu yang membuat Pastor Kong itu datang, itu membawa api itu sampai ke City Harvest. Dan hari ini saya mau bagikan api yang sama buat saudara. Ini bukan hanya event saudara, tapi ini tiap tahun, setiap 2 minggu di awal Januari akan berdoa 2 minggu full. Nah, saudara harus tahu, di sana waktu hari itu kita di -4 sampai -10 derajat saudara. Dan berdoa di jam berapa? Jam 4 pagi. Persiapannya kumpul, jam 2:30 saya sama istri udah harus bangun. Siap-siap, 2:30 kita harus kumpul di lobi untuk ke gereja. Jam 4 mulai. 2 jam berdoa saudara. Ya buat saya orang Indonesia gitu ya, aduh Tuhan, 5 derajat aja udah dingin kan. Ini -5, -4, -10 derajat. Dan saudara lihat ini, tempat itu dipenuhi 20.000 orang tiap hari untuk berdoa. Kenapa saya mau lihat ini sebagai sesuatu yang powerful? Karena mereka, padahal simple loh saudara, mereka simple apa deh, 2 jam itu kita berbahasa roh 45 menit, 15 menit kita present worship, 30 menit kita dengarkan firman, 30 menit sisanya kita berbahasa roh sampai akhir, sampai selesai. Tiap hari saudara, itu formatnya. Tapi yang saya mau bilang gini, di hari ke-6 itu orang tua membawa anaknya. Waduh, saya bilang sama istri saya, ini kalau Josie sama Zoe jam segitu kayaknya kita perang dunia ketiga terus ini untuk mereka datang. Karena udah pagi jam 3 belum, pakai saudara itu pakai kan nggak simple yang kayak gini ya. Enggak, double saudara, double, belum sepatunya, belum ininya gitu ya. Pasti kita nggak akan sampai nih, drama nih, udah nggak akan pergi ke doa nih. Tapi hari itu, hari ke-6, saya sama istri lihat, mereka bawa anaknya itu semua ke sana. Anaknya. Ternyata gereja ini bukan hanya membangun buat orang-orang sudah sebelumnya, tetapi membawa generasi juga untuk tahu bahwa ini adalah fundamental dari hidup untuk kita bangun. Dan mereka excited, bukan yang tidur-tidur, enggak.
disorot soalnya, jadi kita lihat, ya ampun anak sekecil itu datang excited gitu ya, nyanyi. Nah coba lihat saudara ini nih videonya supaya saudara tahu situasinya nyembah Tuhan sama praise nih. Militer saudara, itu tiap hari praise-nya begitu saudara, bukan kita yang wah lompat-lompat, enggak, itu kursinya nggak bisa lompat saudara. Jadi nyanyi tuh begitu praise. Saya bilang ke teman-teman, ini Henry juga sini, halo Henry, itu dia sama-sama kemarin ke kita ke Korea, dia dari City Harvest. Nah buat kita ini kayak militer ya, kita nyanyi wah saya bilang simple saudara, nggak ada hal yang fantastik, enggak. Tapi karena ada fundamental disiplin itu saudara, yang membuat mereka sampai ada hari ini. Mereka dia bukan hanya mempengaruhi Korea, mempengaruhi dunia. Ada, ini terakhir. Foto boleh, next. Nah, kita ke bukit doanya. Jadi mereka tuh punya bukit doa kayak Els, ya Wisma Els gitu ya. Tapi yang menarik saudara, ada namanya memorial dari Pastor Yonggi Cho. Pastor Yonggi Cho itu yang pendiri. Dia udah meninggal tahun 2001 ya. Ya, 2021 baru meninggal. Nah, mereka bikin memorialnya ini. Nah, itu saudara lihat, dia itu punya kamar doa sendiri, itu kamar doanya. Begitu saudara. Dan saudara mau tahu, sehari 3-4 jam dia berdoa. Khusus berdoa. 3-4 jam sehari dia berdoa. Sudah meninggal, barang-barangnya dipajang, banyak hal dipajang gitu ya. Tapi yang menarik saudara, sama seperti firman Tuhan ya, Kain itu kan udah mati tuh, darahnya berbicara. Sama persis, spirit dari Pastor Yonggi Cho tuh kayak excited, kayak wow, inspiring banget. Oh my God, gimana? Tapi saudara jangan pikir Pastor Yonggi Cho itu nggak ada pernah punya pencobaan. Nggak ada dia punya pencobaan. Kenapa? Waktu dia bangun gereja itu kan pulau masih kosong dan hanya dia yang bangun di situ. Waktu itu uangnya kayaknya udah habis. Dia itu udah meloncat, mau dari gedung itu dia udah meloncat, udah selesai lah. Saya udah nggak bangun apa-apa. Tapi ada burung yang lewat, pluk, menyadarkan dia tentang janji Tuhan. Jadi kita manusia biasa semua saudara. Apa yang beda sama dia? Ayo, apa yang beda? Waktu dia disiplin, fundamental, hal yang 3 hal ini dilakukan, percaya dia jadi orang yang powerful, katakan amin. Nah, ini foto yang di atas ini, yang ini, itu ada ruangan doa buat orang bisa berdoa di situ. Dan mereka memfasilitasi buat setiap orang tuh bisa berdoa dengan khusyuk. Ya, tempat ini tiap tahun jutaan orang datang ke sini buat berdoa. Dan hari ini 3 hal yang tadi saya mau share buat saudara dari apa yang kami alami di Prayer Weeks di Korea. Yang pertama, bagaimana jemaat Yoido Full Gospel ini jadi jemaat yang kuat. Pertama karena disiplin. Yang kedua konsistensi mereka. Dan yang terakhir pengorbanan mereka. Bagaimana mereka terus melakukan hal yang boring banget. Benar gak sih? Coba bilang kiri kanannya, boring gak sih kayak gitu? Ya sih, doa, baca Alkitab ya, mungkin bahasa roh gitu ya. Boring gak sih? Boring. Tapi ini yang mereka lakukan. Pastor Konghi bilang gini, 3T itu the boring basic of life. Pastor Kong bilang itu emang boring basic yang paling harus kita lakukan terus. Emang boring, tetapi itu the boring basic yang bikin mereka bisa grow kayak gitu. Ini bukan soal jumlah saudara, tetapi pertumbuhan hidup saudara, itu yang penting.
Dan 3 hal ini tadi, saya mau bagikan buat kita, remind buat kita. The Word of God, the Holy Spirit, 3T, and the prayer. Mari kita lakukan ini as a personal, ya. Karena saya mau mendorong setiap orang bertumbuh. Bukan karena gereja punya target dan sebagainya. No. Ini lebih dari itu. Lebih dari apa yang bisa kita capai. Mari, 2 hal waktu saya berdoa buat ISIS Jakarta. Dengarin, yang saya dapatin dan saya doain buat ISIS Jakarta. Yang pertama, kita akan mengalami breakthrough. Dan yang kedua, kita akan mengalami revival. Ini bukan buat jemaat, buat ISIS Jakarta, bukan. Tetapi personal jemaat ISIS Jakarta mengalami breakthrough, mengalami kebangunan rohani buat hidup mereka. Saya nggak tahu apa yang harus saudara alami hari ini. Tetapi ada terobosan dan kebangunan rohani buat siap pribadi di ISIS Jakarta. Secara personal, keluarga, pekerjaan, bisnis. Saya percaya bukan hanya buat hidupmu, tetapi buat berdampak buat setiap orang. Saudara percaya 2024 akan lebih baik? Amin. Saya percaya hidup saya akan lebih baik. Dan semua orang yang percaya boleh kita makin berdiri semua. So hari ini saya mau challenge kita. Saya minta waktu 5 menit ke depan. Boleh tim musik mengiringi. Saya mau coba kita sama-sama melakukan boring basic yang mungkin buat kita boring. Tapi 5 menit ke depan saya pakai waker, saya biasa gitu. 5 menit ke depan, mau saudara menyembah Tuhan, mau saudara bermazmur, mau saudara berbahasa roh, bolehkah 5 menit ke depan hanya engkau sama Tuhan aja. Nanti semua dimatiin, digelapin, biarkan hama engkau aja. Bersyukur buat 2023 dan lihat 2024 ini, biarkan engkau sama Tuhan, biarkan engkau sama Roh Kudus yang alongside.